sebenarnya ini keuntungan juga ya alhamdulillahnya buat aku karena mereka jadi tidak, peduli dengan apa yang aku pakai sebenarnya gitu terkadang walaupun ada beberapa yang cukup, eee, ingin tahu tapi tidak dalam posisi mereka men-judge karena aku pernah ceritanya aku lagi jalan-jalan ke Korea udah cukup lama sebenarnya. Ketika aku naik kereta itu bener-bener aku dilihat dari atas sampai bawah dan aku nggak pernah mengalami itu di Jepang alhamdulillahnya. Mungkin alhamdulillahnya buat aku juga gitu, aku tidak pernah mengalami itu, entah buat teman-teman yang lain ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain yang mengalami itu di Jepang, tapi kalau aku sendiri sejauh ini belum ada sih pengalaman seperti itu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di podcast dari Kemuslimahan FSADK Lampung. Kali ini podcastnya The Hijab Journey Podcast. Kita di sini bakal cerita-cerita dengan narasumber kita dari berbagai penjuru dunia tentang hijab dan bagaimana perjalanan mereka berhijab. Oke, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial jauh-jauh dari Jepang. Halo Kak Koni. Halo semuanya, kenalin aku Poni. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Sangat excited akan bercerita tentang hijab hari ini dengan Kak Koni. Betul betul betul. Oke, Kak boleh nggak diceritain sedikit kesibukan Kakak akhir-akhir ini tuh sebagai apa aja sih? Oke, sebelumnya aku kenalin lagi dikit mungkin ya. Jadi, aku mungkin biasa dipanggil Koni, tapi sebenarnya nama panjang aku Safia Konita Ramadina, tapi Koni juga is oke. Terus, kesibukan aku saat ini, aku lagi menempuh, S2 kebetulan di Kita Kyushu University, ngambil jurusan Environmental System. Selain kesibukan akademik mungkin aku juga, cukup aktif di beberapa organisasi kayak PPI dan juga karena kebetulan prefektur tempatku tuh Fukuoka, jadi aku ikut salah satu, organisasi foreigner student di sini namanya FOSA dan juga, selain itu aku seneng banget untuk ikut-ikut kayak volunteer, terus, kegiatan kebudayaan dan juga training-training kayak gitu di sini. Mungkin itu sih. Wow, sangat sibuk ya guys. Tapi masih Jadi banyak waktu jalan-jalannya kok, aku seneng banget jalan-jalan, anyway. oh iya. Kemarin juga, tadinya kan kita mau janjian sebelum hari ini, terus Kak Koninya sangat sibuk, jadi kita baru Alhamdulillah ya kebetulan banyak kegiatan dan alhamdulillah itu menyenangkan sih buat aku, gitu. ya Kak, jadi kan di podcast The Hijab Journey ini, emang kita tuh pengen berbagi cerita tentang hijab gitu. Terus kita pengen tahu juga pengalaman-pengalamannya tuh setiap orang gimana, karena setiap orang tuh pasti pengalamannya berbeda, Betul banget. meskipun kita sama-sama di Indonesia, atau kita mungkin sama-sama dari kecil emang udah diajarin pakai kerudung gitu, tapi pasti perjalanannya tuh berbeda. Nah, boleh gak Kak diceritain perjalanan Kakak berhijab tuh kayak gimana? Oke, untuk aku sendiri sebenarnya aku seperti yang di-mention sama Salma tadi gitu ya, aku tuh kebetulan punya orang tua yang emang bener-bener aware terkait hijab. Jadi ibuku itu udah ngebiasain aku untuk memakai hijab dari aku umur 2 atau 3 tahun. Walaupun ya emang, ketika itu namanya anak kecil ya, jadi kadang masih dibuka tutup gitu dan karena panas dan sebagainya gitu. Dan mulai istiqomahnya, alhamdulillahnya itu, ketika aku masuk SMP mungkin ya, dari saat itu tuh, mmm udah terbilang untuk ketika keluar punya kesadaran sendiri untuk memakai kerudung dan ada perasaan tidak nyaman ketika aku tidak memakai kerudung kayak gitu. Walaupun yang namanya remaja gitu ya, saat itu pasti ada perasaan kayak, "Ih, ingin banget deh, buka kerudung, kayaknya cantik kalau misalnya nggak pakai kerudung," dan sebagainya gitu ya. Tapi, mungkin alhamdulillahnya Allah ngasih perasaan, yang di mana aku bener-bener, mmm ngerasa tidak nyaman atau takut gitu ya ketika aku tidak memakai kerudung gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih diberi komahan sama Allah gitu untuk terus memakai kerudung, gitu sih, untuk cerita aku ya, alhamdulillahnya. Berarti emang udah dari kayak bayi banget gitu nggak sih Kak, 2 sampai 3 tahun tuh? Betul betul, karena ibu aku percaya banget kalau memakai kerudung itu adalah pembiasaan. Jadi, Mhm. dan anak ketika sudah besar, anak-anak dipaksa untuk memakai kerudung atau
suruh memakai kerudung, itu tidak akan semudah ketika kita masih kecil gitu, ibuku percaya begitu. Jadi Mmm. beliau membiasakan anak-anaknya untuk memakai kerudung sedari, masih sangat belia gitu. Iya iya. Aku jadi inget juga waktu aku juga gitu, Kak, waktu kecil dari bayi banget, nggak ingat sih umur berapa tahun, tapi kayaknya sekitar segitu juga, mulai dikasih kerudung. Sebenarnya nggak ingat, cuman aku lihat foto-fotonya gitu, ada udah dipakein kerudung masih bayi. Jadi tuh secara, apa ya, secara otomatis karena, orang tua kita juga pakai kerudung mungkin ya, Kak, jadi kita tuh kayak ngerasa ini tuh bagian dari identitas kita gitu nggak sih, Kak? Betul 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 banget. Dan aku tapi bukan berarti yang baru memakai kerudung ketika dia sudah besar, sesuatu yang, tidak ini juga ya, maksudnya setiap Mhm. orang pasti punya jalannya masing-masing dan, kebetulan di aku, sama orang tuaku udah dibiasakan dari kecil, tapi setiap orang pasti punya pencariannya sendiri-sendiri tentang apa itu kerudung, kayak gitu. Iya setuju banget dan, apa ya, pasti itu kalau misalkan orang yang memakai kerudung menemukan sendiri kayaknya lebih struggle gitu. Betul betul banget Bener-bener salut banget sama orang-orang yang menemukan sendiri. betul banget betul banget. Dari perjalanan Kakak ini nih Kak, kan emang dari kecil gitu udah dipakein kerudung, terus sampai sekarang juga alhamdulillah istiqomah dan semoga terus istiqomah. Makna hijab untuk Kakak selama ini tuh dari perjalanan yang Kakak dapatkan tuh apa sih? Oke, mungkin ketika aku masih kecil, masih SMP, eee, orang tua aku sering ngejelasin tentang memakai kerudung itu adalah perintah dari Allah. Maka sebenarnya pada dasarnya makna memakai kerudung buat aku di awal adalah bentuk ketaatan kita terhadap Allah itu sendiri gitu ya. Mhm. Tapi, keberjalanannya, aku makin besar, makin dewasa, makin banyak belajar dan memahami, itu menjadi sebuah identitas buat diri aku sendiri, terutama ketika, aku jalan-jalan ke luar negeri misal, atau saat ini aku sedang hidup di luar negeri gitu. Karena, eee, sebagai, contoh mungkin ya, ketika kita memakai kerudung di luar negeri, itu akan membuat kita, membuat orang lain mengetahui batasan kita tanpa kita sadari, gitu. Mmm. Dan kita juga lebih mudah mengenali orang-orang dan orang mengenali kita siapa gitu. Jadi itu adalah bentuk identitas kita sebagai seorang muslimah kalau menurut aku. Eee, dan tadi, balik lagi gitu ya, orang memahami batasan kita itu maksudnya seperti apa, nggak sedikit dengan, tersebar luasnya informasi terkait Islam, orang jadi tahu kayak makanan yang tidak boleh kita makan, terus kewajiban kita sholat dan lainnya, dan, beberapa orang yang aware itu justru malah ngingetin kita walaupun mereka bukan muslim, kayak gitu. Karena, identitas kita yang mereka ketahui sebagai seorang muslimah, gitu. Dan di samping itu pun, karena tadi ya identitas kita sebagai muslimah, kerudung ini juga menjadi pengingat tersendiri buat aku karena kan, orang-orang jadi tahu nih kita sebagai muslimah, dan anggapannya kita menjadi representatif sebagai seorang muslim kan. Nah, Iya. ini menjadi pengingat tersendiri untuk kita tuh tetap, berperilaku baik karena, bagaimanapun ceritanya orang-orang bakal menilai, mmm, kita sebagai seorang muslim gitu dan muslim itu adalah kita gitu, dan anggapannya ketika orang mau tahu Islam itu seperti apa, sedikit banyak mereka di awal pasti menilai dulu dari orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Makanya ini pun menjadi pengingat untuk diri aku sendiri mungkin ya terutama, untuk selalu berperilaku baik untuk, pada orang-orang dan, eee, ya berusaha untuk memperlihatkan bahwa Islam itu indah gitu sih. Jadi mungkin kalau bisa ada 3 hal gitu ya maknanya. Yang pertama kita sebagai bentuk ketaatan, kedua sebagai identitas aku sendiri, dan juga sebagai pengingat bahwa kita itu sebagai representatif gitu. Representasi ya, gitu. Iya, I see. Relate banget sih, Kak, karena ini ya tadi kan Kakak cerita, ternyata orang tuh justru malah jadi, ngingetin kita juga gitu ya, yang orang-orang tahu muslim, tahu banderisnya gimana, kayak dengan mudahnya mereka tahu gitu kita muslim karena kita ini berhijab. Betul betul betul. Tapi pernah nggak sih, Kak, Kakak merasa ada
tantangannya gitu berhijab? Pasti ada kan, Kak? Boleh gak Kak diceritain tantangan Kakak berhijab? Mungkin di Jepang, mungkin di Indonesia, atau perbandingan keduanya? Oke, sebenarnya untuk tantangan yang sangat signifikan kalau untuk aku sendiri ya, alhamdulillahnya karena kebetulan lingkungan aku selalu support dan aku selalu mencari lingkungan yang support sebenarnya terkadang, mmm itu tantangan yang sangat signifikan itu tidak ada kalau buat Mmm, aku sendiri. Pun ada yang hal-hal yang kecil gitu ya, seperti misalnya kadang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang ada orang-orang yang kita karena penampilan kita, mhm. yang tertutup dan sebagainya. Tapi kalau aku sendiri sih lebih dibawa, apa ya, dibawa santai karena aku tahu value apa yang aku pegang gitu. Maksudnya aku tahu kenapa sih sebenarnya aku harus memakai hijab, kenapa sih aku harus, mmm hijab itu sebenarnya apa buat aku, karena nilai-nilai yang aku pegang itulah, eee, tantangan-tantangan tadi, judgement dari orang semisal, ataupun misalnya tren yang saat ini, mungkin jauh dari apa yang, didasarkan pada agama gitu ya, pakaian-pakaian pendek dan segala macam yang terbuka, itu tidak menjadikan, suatu hal yang mengganggu kepercayaan aku dalam menggunakan hijab, gitu sih. Kalau terkait tantangan ya, gitu. Jadi Mhm. mungkin teman-teman yang lain mungkin merasakan, kayak tekanan dari sekitar dan segala macamnya, tapi alhamdulillah untuk aku tidak merasakan itu, gitu. Baik di Indonesia maupun di Jepang ya, gitu. Oh, kalau Jepang tuh kan memang ini ya, Kak, meskipun dia, apa ya, lebih ke Asia, tapi sekarang kan udah diverse juga ya, Kak, di Jepang itu. Cukup diverse. Itu pernah nggak, Kak, memang ada judgement-judgement tertentu gitu? Atau memang ya udah mereka, bisa respect gitu? Mungkin cukup homogen ya maksudnya, kalau diverse kan lebih kayak beragam atau Mhm gimana? mhm. Jadi kalau misalnya emang Jepang bisa dibilang negara yang cukup homogen ya menurutku, karena kebanyakan ya orang Jepang lagi sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kurasa terutama Jepang gitu ya, meskipun mereka cukup homogen bisa dikatakan karena orang Jepang biasanya maksudnya orang Jepang kebanyakan orang Jepang lagi yang ada di Jepang dan mereka Mhm. satu, Jepang sebagai satu lah ya, maksudnya jarang orang dari negara lain walaupun sekarang udah banyak, orang-orang negara lain yang datang gitu ya. Mmm, tapi karena sikap mereka juga yang cukup individualis, jadinya mereka tidak terlalu peduli dengan, apa namanya, orang lain. Nah, sebenarnya ini keuntungan juga ya alhamdulillahnya buat aku karena mereka jadi tidak, peduli dengan apa yang aku pakai sebenarnya gitu terkadang walaupun ada beberapa yang cukup, eee, ingin tahu tapi tidak dalam posisi mereka men-judge. Karena aku pernah ceritanya aku lagi jalan-jalan ke Korea udah cukup lama sebenarnya. Ketika aku naik kereta itu bener-bener aku dilihat dari atas sampai bawah dan aku nggak pernah mengalami itu di Jepang alhamdulillahnya. Mungkin alhamdulillahnya buat aku juga gitu, aku tidak pernah mengalami itu, entah buat teman-teman yang lain ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain yang mengalami itu di Jepang, tapi kalau aku sendiri sejauh ini belum ada sih pengalaman seperti itu gitu. Iya sih mungkin karena Jepang sendiri, meskipun mereka cukup, eee, apa ya, homogen dan melihat orang luar itu sebagai orang luar, jadi kalau orang Jepang tuh manggil orang, foreigner itu Gaikokujin. Jadi, Gaikokujin tuh artinya orang luar gitu. Jadi bukan dari asal bukan berasal dari dalam mereka gitu anggapannya ya. Segimanapun kita sama atau mirip sama mereka ya tetap aja kita sebagai orang luar. Nah tapi, meskipun mereka homogen, ya tadi gitu, mereka sangat individualis dan karena keindividualisannya, mereka tidak begitu peduli dengan urusan orang lain gitu. Jadi menurutku itu membuat kita lebih nyaman dengan, apa yang kita lakukan karena ketidakpedulian mereka terhadap apa yang kita lakukan, gitu sih. Oke. Jadi memang kalau di sana kulturnya tuh, cukup kuat gitu ya, Kak? Jadi emang homogen dan kulturnya cukup kuat gitu ya? Mmm, lebih ke iya sih, lebih ketidakpedulian terhadap orang lainnya yang cukup kuat, jadinya tidak bermasalah gitu ya kalau aku bisa simpulkan.
Oke, oke. gitu sih. Berarti, aku pikir tuh kayak, eee, mungkin karena memang di Jepang itu udah mulai banyak muslimnya juga gitu, Kak? Itu salah satunya juga ya mungkin, karena banyak pekerja, dari Indonesia gitu ya, Mmm, yang datang ke sini yang, menyebabkan, komunitas muslim juga makin meningkat akhir-akhir ini gitu. Jadinya, mereka juga sudah mulai terbiasa dengan hal itu gitu ya, alhamdulillahnya gitu dan, mencari komunitas di sini, komunitas muslim di sini menurutku tidak begitu sulit ya, karena udah banyak juga gitu. mhm, Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor dan faktor informasi juga mungkin ya, karena kan saat ini informasi, global itu sudah sangat tersebar luas ya di media sosial. Jadi mereka pun lebih terbuka terhadap hal tersebut mungkin ya, gitu sih. mhm. Kan tadi, Kakak kan cerita juga kalau di sana tuh memang sebenarnya lebih ke homogen ya daripada, beragam. Kalau di mungkin yang lebih ke beragam tuh di Amerika gitu mungkin ya, Kak? Betul, kayak contohnya misalnya Indonesia kan kita sangat beragam kan, berbagai suku, budaya. Ah, mhm, Nah kan kalau Jepang itu dari atas ke bawah walaupun misalnya ada perbedaan budaya, biasanya ya pada umumnya mirip gitu, ada kemiripan satu sama lain dan aku kurang tahu ya sukunya seperti apa gitu, tapi setahuku emang, mmm, etnisnya tidak banyak gitu, ya rata-rata maksudnya orang Jepang tuh pada umumnya Eee, tidak beragam secara suku dan budaya menurutku gitu. Aku kurang tahu ya, aku takut khawatir salah juga, dengan statement aku ini, cuman, aku bisa bilang maksudnya mereka itu, tidak beragam dari segi orang-orangnya. Maksudnya berbeda dengan kita kayak, di Jawa pasti ada orang, Sunda, orang Jawa sendiri, ada orang Mmm, kita pindah daerah, kita ketemu lagi sama orang yang berbeda, atau misalnya Malaysia yang emang dia ada, berbagai macam ras yang berbagai macam, bahasa dan lain-lain kayak gitu. Jadi kan itu ada keberagaman kan. Makanya, mmm, kenapa kita bisa, apa namanya, cukup menerima satu budaya dengan budaya lain karena kita tahu ada keberagaman itu. Tapi kan ketika suatu komunitas yang terbiasa untuk, bertemu dengan komunitas yang sama, mereka tidak punya pemahaman terkait apa itu keberagaman. Mungkin gitu ya, secara teoritisnya, aku kurang tahu juga sih. Cuman, itu yang aku rasakan bahwa orang Jepang itu cukup homogen, terus tapi di saat yang sama mereka pun tidak begitu peduli terhadap urusan orang lain. Makanya, sekalipun mereka, homogen dan melihat kita sebagai hal yang berbeda, tapi karena sikap mereka yang, budaya mereka yang cukup individualis, itu tidak menjadi sesuatu hal yang penting buat mereka gitu untuk diganggu gitu. Dan mereka juga, orang Jepang itu cukup menghormati batasan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya mereka rasa itu bukan, eee, hal yang maksudnya hal yang harus mereka urusin karena itu urusan orang lain, mereka tidak akan mengganggu itu. Itu sih yang aku pahami ya, kayak gitu itu yang aku rasakan. unik ya, Kak. Mmm, Mmm. biasanya kan kalau homogen justru susah menerima, apa ya, cenderung lebih susah gitu menerima yang berbeda. Tapi ini justru mereka karena individualisnya, mereka lebih ke, ya nerima-nerima aja atau lebih ke nggak peduli gitu ya? Itu yang aku rasakan ya, tapi aku nggak tahu apakah di daerah Jepang yang lain berbeda seperti apa gitu ya. Gitu sih kalau yang aku rasakan dan yang aku pahami ya sejauh ini aku tinggal di sini, kayak gitu. Oh, tapi Kak, di Fukuoka itu memang, eee, apa ya, lebih ke kota besarnya atau gimana, Kak? Mungkin ada perbedaan, ada pengaruh di situ juga nggak sih, Kak? Sebenarnya daerahku justru daerah yang tidak begitu besar ya, maksudnya, di Fukuoka sendiri jadi aku kan tinggal di kota kita Kyushu-nya kan, jadi kota kita Kyushu itu, bisa dibilang masih kota terbesar kedua di Fukuoka, tapi tidak begitu besar, maksudnya kalau seantero Jepang gitu ya. Mmm, dan orang-orang di sini masih cukup konservatif karena emang secara keberagaman
masih sangat jarang sekali orang-orang dari, eee, luar gitu ya, orang-orang dari luar, negara Jepang gitu. Dan tapi di saat bersamaan meskipun masih jarang orang dari luar Jepang, aku ngerasa bahwa, di sini, apa ya namanya, mereka masih menghormati dan tidak mempermasalahkan hal tersebut sih yang kurasa ya, gitu sih. Mmm, Mungkin justru kalau di kota-kota besar kayak misalnya Tokyo ataupun misalnya Osaka, mereka justru penerimaan terhadap, eee, apa ya, tidak merasa aneh lagi dengan pakaian, kita sebagai seorang muslim gitu. Karena sedikit banyak lebih lebih diverse gitu karena orang-orang, mmm foreigner-nya lebih banyak di sana, gitu. Dan mereka sering melihat itu, karena kan ketika kita lebih sering melihat sesuatu, kita memiliki informasi tersebut, kita bakal lebih kayak, "Oh, oke," gitu ya, maksudnya penerimaannya bakal lebih mudah. Tapi kalau misalnya emang tidak memiliki pemahaman itu kan sebenarnya, secara umum bakal mempertanyakan ya jatuhnya. Tapi di sini sendiri, ya seperti yang aku sampaikan gitu, mereka itu memahami batasan itu gitu. Kalau misalnya mereka emang, cukup ingin tahu gitu ya, kayak, ada perasaan ingin tahu. Terkadang ke aku pun sering menanyakan, "Sebenarnya kamu tuh pakai apa sih?" Gitu, kayak gitu. Tapi yang aku rasakan adalah hanya perasaan keingintahuan apa sebenarnya ini, bukan kayak ngejudge ataupun, melihat kita sebelah mata gitu ya, kalau kebetulan di lingkunganku seperti itu, kayak gitu, gitu Oh, sih. berarti, lebih ke ternyata banyak juga yang belum tahu gitu ya, Kak? Apanya? Tentang hijab itu sebenarnya tuh kayak perintah agama di orang muslim gitu. Oh iya iya ya, gambarannya gini deh, kita sebagai muslim, kita pun tidak terlalu teredukasi tentang agama lain bukan? Kayak Iya. contohnya aku di sini kan teman-temanku rata-rata orang Buddha atau pun misalnya Shinto gitu ya. Aku hanya tahu nama agama tersebut sebagai Buddha dan Shinto. Tapi aku nggak tahu sebenarnya di dalamnya ada apa, apa yang mereka lakukan dan sebagainya, seperti itu. Tapi, eee, seperti itu. Jadi, tentu saja mereka pun sama, mereka tahu Islam itu apa, tapi mereka nggak tahu batasan dalam Islam itu seperti apa yang digunakan dan lainnya, gitu sih. Oh, iya iya, I see I see. Eee, Kemudian Kakak kalau misalkan, dibandingkan dengan di Indonesia gitu, Kakak ngerasa, ada perbedaan yang Kakak rasakan nggak? Maksudnya kan kalau di Indonesia memang orangnya beda, terus kulturnya juga beda, perbedaan pengalamannya tuh gimana, Kak? Oke, pasti ya, pasti ada perbedaan ya, kita nggak bisa memungkiri hal tersebut itu, terutama mungkin, dalam hal-hal yang, berpakaian, terus, kewajiban seperti misalnya makanan, beribadah, seperti sholat. Kan kalau misalnya di Indonesia kita mau sholat, kita tinggal nyari musola pasti di setiap area ada ya, kalau di sini kan nggak ada gitu. Jadi kita harus pintar-pintar kayak mungkin kita sholat dulu di, taman dan segala macamnya. Jadi kita menggunakan fasilitas umum gitu untuk sholat gitu, dan terkadang nggak sedikit orang yang ngeliatin kita kalau misalnya kita sholat gitu. Terus, terkait makanan pun mau nggak mau harus ngecek dan segala macamnya gitu, dan pakaian pun ya walaupun tadi aku bilang gitu ya terkadang, Eee, apa namanya, di sini sebenarnya orang-orang tidak begitu peduli tentang apa yang kita pakai, tapi pasti kita punya perasaan bahwa kita dilihatin, walaupun orang nggak ngeliatin kita, gitu. Walaupun orang tidak peduli tentang kita gitu, tapi ada perasaan, "Kok kita beda ya?" Gitu. Pasti ada perasaan itu gitu, karena, sangat minim sekali orang yang menggunakan kerudung di sini gitu. Gitu sih. Jadi, perbedaan itu ada, tapi menurutku ya lama-kelamaan kita bakal terbiasa dan selama nilai yang kita pegang itu benar, menurutku ya kita lanjutkan nilai itu sih gitu. Jadi pada dasarnya kalau menurutku yang paling penting itu nilai yang kita pegang itu apa dan nilai yang kita perjuangkan itu apa dan itu bakal menentukan arah kita berjalan ke mana gitu. Oke, sih. Ini iya, Kak, tadi tuh aku sebenarnya mau nanya ini juga, gimana sih, Kak, caranya mengatasi kalau kita merasa berbeda gitu? Tapi tadi udah kejawab juga. Jadi kayak,
eee, apa ya, berpegang aja dengan value yang memang kita, punya gitu, ya Betul Kak? betul betul. Kalau misalnya kita bicara tentang passion nih Kak, ada nggak sosok muslimah yang menginspirasi Kakak gitu? Baik di bidang yang Kakak, lagi tekuni atau in general aja? Oke, aku tuh sejujurnya ya, sama tipikal yang, tidak fanatik terhadap seseorang ataupun bener-bener kayak suka banget gitu, enggak. Tapi, kalau ngomongin tentang inspirasi, sebenarnya aku terinspirasi oleh siapa sih? Aku bisa bilang aku terinspirasi oleh orang-orang di sekitar aku, kalau aku bisa bilang. Baik itu perempuan-perempuan keren di sekitar aku, muslimah-muslimah keren, mmm, di sekitar aku, merekalah yang sebenarnya ngebentuk aku jadi aku yang sekarang. Eee, Baik itu ibu aku, guru-guru aku, teman-teman di sekitar aku, senior-senior aku, bahkan adik tingkat aku rasa, mereka orang-orang hebat dan dari kehebatan mereka itu aku terkadang suka terdorong untuk melakukan sesuatu yang besar gitu. Kayak aku ngerasa, "Oh, mmm, orang itu bisa kayak gitu. Kita cobain yuk, kita juga bisa nggak sih kayak gitu?" Kayak gitu. Jadi kadang ada perasaan yang mendorong aku untuk, melangkah lebih jauh, eee, melangkah lebih jauh gitu. Jadi orang-orang di sekitar akulah yang sebenarnya menginspirasi aku untuk menjadi diri aku yang sekarang, kayak gitu. Oke, wow menarik sekali. Jadi emang ternyata sesederhana, kita dikelilingin orang-orang yang lingkungannya positif gitu ya, Kak, jadi itu bisa menginspirasi kita. Ya setuju banget karena emang lingkungan Betul. ngaruh Dan banget ya, gini Kak. mungkin ya Salma, aku bukan orang yang sangat-sangat positif sekali, enggak. Cuman kurasa kita tidak bisa memungkiri bahwa lingkungan kita itu tidak selalu positif. Cuman Mhm. cara pandang kita melihat mereka apakah positif atau tidak. Misal, Oh, contohnya gini, aku itu tidak sempurna dong. Aku punya kekurangan A sampai Z, tapi aku juga punya kelebihan di beberapa bidang. Kalau misalnya orang luar misalnya dan misalnya temenku pasti punya hal yang sama kan. Temenku tuh pasti punya kekurangan A sampai Z, tapi dia juga punya kelebihan yang mungkin A sampai Z juga gitu, kayak gitu. Jadi pasti orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nah, terkadang beberapa orang mungkin ngelihatnya cuman, "Oh dia kurangnya ini," tapi kita lupa kalau dia punya kelebihan. Nah, kalau aku sendiri, kayak cara memotivasi diri aku sendiri adalah dengan aku melihat kelebihan-kelebihan yang dia punya, terus aku berpikir, "Oh dia bisa begini, kira-kira gimana ya caranya kita, bisa melakukan hal yang sama atau lebih dari itu?" Kayak gitu. Jadi yang dilihatnya mendorong kita untuk melakukan hal yang positif, jangan melakukan hal yang negatif, gitu sih. oke. Kayak Oh, menarik jadi banget, Kak. Apa ya, aku kayaknya, sangat-sangat, eee, tersentil dengan jawaban Kakak, soalnya kadang emang kita tuh lihat orang tuh kayak, eee, dari negatifnya aja, padahal sebenarnya kalau kita lihat positifnya selalu ada gitu, hal-hal yang bisa menginspirasi kita. betul. Walaupun aku pun tidak sempurna ya sama maksudnya mungkin aku bisa bilang begini tapi di saat bersamaan mungkin ada beberapa waktu di mana aku pun tidak bisa melihat hal positif dari apa yang aku, hadapi gitu. Tapi itu menjadi hal poin penting juga maksudnya, untuk terus mengingatkan diri sendiri ya, bahwa, oh ya orang tuh kita tuh terkadang selalu melihat sesuatu itu secara negatif, padahal ada hal positif yang bisa kita ambil dari hal tersebut, kayak gitu. Oke. Menarik, kuncinya emang di melatih mindset positif. Betul. Oke, balik lagi Kak ke pembicaraan tentang hijab. Jadi kalau misalkan, eee, hi hijab itu kan pasti ada tantangannya nih Kak. Kadang-kadang emang kita tuh, muslimah-muslimah yang berhijab kadang merasa gitu, ada kekhawatiran, "Hijab nih bakal ngehambat aku nggak ya? Bakal ngehambat karir, bakal ngehambat aku untuk berkarya atau networking," gitu. Kakak pernah ada perasaan gitu nggak, Kak? Kalau misalkan, ada, bagaimana cara Kakak mengatasinya? Atau Mmm. apa, eee,
saran Kakak kepada muslimah-muslimah yang, berpikiran mungkin bisa menghambat dia untuk berkarya gitu? Oke, mmm, pertama mungkin aku sendiri untuk saat ini ya, aku tidak merasakan hal tersebut. Justru aku rasa dengan kita memakai kerudung, kita memberikan batasan, eee, yang mana itu akan memfilter hal-hal yang bakal hadir ke diri kita. Jadi Mhm, baik itu, mmm, karir maupun, eee, orang-orang yang kita kenal, itu jadi, mmm sudah terfilter dengan sendirinya dengan identitas kita itu seperti apa gitu, sebagai seorang muslimah. Dan di satu sisi menurutku justru baik karena, mmm, kalau sebaliknya terkadang mungkin, aku nggak tahu ya, cuman kurasa itu cara Allah melindungi kita gitu loh. Kayak justru kita kan kalau misalnya nggak punya batasan itu, mungkin orang-orang yang datang ke kita itu, mmm, jadi nggak tahu batasannya sampai mana gitu, kayak mmm, gitu. Ataupun gambarnya gini, pertama aku tidak merasa demikian karena, menurutku dengan kita memakai hijab, orang tuh jadi jelas gitu loh dengan identitas kita siapa, dan itu memberi batasan buat orang-orang ketika berinteraksi dengan kita. Dan kalau ngomongin tentang opportunity, aku yakin bahwa rezeki yang datang ke kita itu udah ditentukan sama Allah. Jadi sekalipun misalnya, "Eh kamu, gara-gara kamu pakai hijab, kamu jadi nggak bisa ini loh," gitu misalnya. Justru itu adalah cara Allah melindungi kita, gitu. Dan mhm, pun kalau misalnya itu emang harus jadi bagian dari takdir kita, itu nggak akan pernah lewat kalau menurutku. Jadi buat temen-temen yang mungkin ngerasa, "Ya aku kalau pakai kerudung mungkin aku nggak bisa dapat pekerjaan A atau pekerjaan B," gitu ya. Justru harusnya kita merasa senang dengan hal tersebut, karena itu adalah cara Allah untuk melindungi kita. Dan pun kalau misalnya pekerjaan A itu adalah rezeki buat kita, itu nggak akan kemana mana dan itu bakal ada di situ, gitu gitu. Karena rezeki itu tidak akan pernah melewati kita gitu sih, Salma. oke. Jadi, kuncinya adalah lebih ke percayalah bahwa emang yang nanti itu meskipun, sekiranya ada yang terhambat gitu, itu tuh ada cara Allah untuk memberikan kita sesuatu yang lebih baik, gitu ya, Kak? Betul betul, mungkin begitu ya. Mhm, bagian dari bentuk perlindungan sih, gitu. Oh, iya setuju. Oke, Kak. Kalau menurut Kakaknya sendiri, ini kan kita, di IHSD ini atau International Hijab Solidarity Day, tahun ini tuh temanya dari FSLDK tuh self love. Menurut Kakak sendiri, gimana sih self love itu bisa dikaitkan dengan kita untuk pede berhijab? Oke, ketika kata self love itu keluar kan berarti artinya kita mengenali diri kita siapa, kita mengetahui sebenarnya kenapa kita ngelakuin itu, dan kita mencintai apa adanya dengan kita melakuin itu, gitu ya maksudnya? Ya. Dan, ketika kita memakai hijab dan kita tahu alasannya kenapa, yang mana itu didasari atas, pemahaman kita dan juga perasaan cinta kita terhadap diri kita, maka sedikit banyak itu menjadi value kita kan, nilai yang kita pegang. Mmm, ketika nilai itu dipegang, maka kita bakal lebih senang untuk melakukannya pada dasarnya. Ketika kita ketika kita tahu apa yang kita sukai dan kita tahu apa, mmm dan kita mencintai apa yang kita lakukan, pada dasarnya dan kita tahu bahwa eee, ki kita melakukan itu dengan penuh kesadaran, maka itu akan membuat kita untuk ingin terus melakukannya dan itu berlaku juga untuk hijab gitu, ketika kita tahu, oh hijab itu penting untuk diri kita sendiri, dan kita suka untuk menggunakannya, dan kita tahu sebenarnya, hijab ini adalah bentuk, penjagaan terhadap diri kita, maka, eee, sedikit banyak intensi yang berada dorongan dari dalam diri kita itu, mmm, akan membuat kita istiqomah untuk melakukannya sampai akhir gitu sih, menurutku. Karena
Beda ya kalau sama bentuk paksaan gitu kan, kalau misalnya, "Kamu nih harus, apa namanya, pakai hijab," gitu, tapi dia tidak memahami sebenarnya kenapa itu menjadi penting, apa nilai buat dia dan lain-lain, tentunya akan sangat mudah sekali buat dia untuk melepaskan lagi hijabnya, gitu sih. Dan itu Oh, proses ya, maksudnya pemahaman itu, tiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda dalam menemukan nilainya dan sebagainya. oke. Oke, berarti balik lagi memang kita harus menemukan, kenapa sih kita tuh mau Betul berhijab gitu ya. betul 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 betul. Dan itu emang pasti mendorong kita untuk terus-terusan belajar, memperbaiki diri, gitu ya, Kak? Belajar dan berpikir. Mhm mhm. Oke, mungkin nyambung nih, Kak, ke pertanyaan aku selanjutnya. Kita kan sebagai perempuan muslim berhijab gitu ya, pasti kan tidak sempurna, pasti selalu masih banyak kekurangannya. Kalau bagi Kak Koni sendiri, cara untuk memperbaiki diri, eee, dan untuk terus memperbaharui niat dan motivasi versi Kak Koni itu gimana? Oke, mungkin kalau misalnya kata-kata memperbaiki diri, pasti itu selalu, eee, dekat dengan kata refleksi ya, kalau menurutku. Dan Mhm. untuk diriku sendiri, setiap kali aku dipertemukan masalah ataupun, hal-hal baru yang sebenarnya aku tidak familiar, pasti yang aku lakukan adalah bertanya kepada diriku sendiri. Misalnya ada masalah A gitu ya. Nah, yang aku lakukan pertama kali ketika aku bertemu dengan suatu masalah, aku bakal bertanya, "Sebenarnya akar masalahnya apa sih? Kenapa Mmm, sih masalah ini bisa muncul?" mhm, Gitu. Terus dari situ aku, bertanya ke diri sendiri, respon apa yang perlu aku ambil, kayak untuk menghadapi masalah itu. Terus di akhir nanti aku bakal mencoba untuk, apa ya kira-kira yang bisa aku ambil dari situ? Dan itu, membangun pola pikir aku untuk selalu memperbaharui diri lah ya kata-katanya. Kayak memperbaiki lagi, "Oh ternyata masalah ini muncul karena A." Akhirnya, oh berarti hal ini, eee, berarti aku harus memperbaiki dari, eee, sisi ininya, eee, entah itu misalnya dari cara aku bersikap, berkomunikasi, dan sebagainya, gitu. Jadi, pada dasarnya pertama kali tentu aja berefleksi diri sebenarnya apa sih masalahnya, gitu. Kita mencari akarnya dan itu harus banyak bertanya lagi ke diri sendiri untuk menguraikan, permasalahan. Bukan berarti kita nggak terkadang orang itu ketika dia dipertemukan suatu masalah, dia itu bakal menganggap bahwa permasalahan itu hanya disebabkan oleh faktor eksternal saja. Padahal kenyataannya nggak selalu demikian. Kadang kita pun ikut andil dalam menyebabkan masalah itu dan itu yang kadang orang nggak mau untuk mengakuinya. Tapi ketika kita mau ngobrolin tentang memperbaiki diri, itu harus di-include-kan ya menurutku. Jadi, kita mencoba menanyakan ke diri kita apakah emang kita pun, mmm, apa ya, ikut andil dalam menyebabkan masalah itu dan pun iya, apa yang perlu diperbaiki dari diri kita sendiri, kayak gitu. Itu untuk memperbaiki diri. Untuk terkait niat dan motivasi mungkin tadi kita udah bahas dikit ya terkait, gimana aku, membiasakan diri untuk melakukan evaluasi di setiap minggu ataupun setiap bulannya gitu. Untuk hal-hal yang aku lakukan untuk memperbaharui motivasi aku sendiri untuk melakukan goals-goals yang ingin aku capai gitu. Gitu sih Salma. nah lebih ke emang kita tuh harus perlu banget refleksi gitu ya, Kak? Betul betul betul. Setuju. Karena emang kalau misalkan kita nggak refleksi, kita ya mungkin tidak akan tahu gitu apa yang harus kita lakukan dengan masalah-masalah kita, terus dengan kekurangan-kekurangan kita, solusinya apa gitu. Betul, dan ketika kita ngobrolin tentang refleksi ya Salma, hal yang paling penting adalah kita sering nanya ke diri sendiri sih. Kayak Mhm. karena mungkin sedikit ya, aku nggak tahu sih, aku pun baru belajar akhir-akhir ini ya. Ternyata
kadang kita tuh sering peka terhadap orang-orang di luar kita, tapi kita lupa tentang kepekaan terhadap diri kita sendiri. Kita berusaha untuk kenal sama orang, tapi kita lupa nggak kenal sama diri sendiri gitu. Sebenarnya kita tuh maunya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, dan hal lainnya gitu. Kita Mhm. lupa tentang itu gitu. Dan akhirnya itulah yang menjadi masalah loh gitu, ke luarnya. Karena mungkin kita nggak suka A gitu ya, terus kita memperlihatkan Eee, respon yang buruk, karena kita sebenarnya nggak kenal sama diri kita sendiri, sebenarnya kita nggak suka, terus malah kita ngasih respon buruk ke orang, jadinya bikin masalah deh, kayak gitu. Jadi terkadang kita pun harus mempertanyakan hal-hal tersebut gitu sih, Setuju banget, Kak. Karena emang, eee, kalau misalkan kita nggak kenal diri sendiri, mungkin itu jadi yang men-trigger masalah yang bisa terjadi betul gitu ya, betul Kak? betul. Dan itu butuh proses ya sama kadang orang kan, eee, ngerasanya kayak oke, kita coba kenalan sama diri sendiri, kayaknya besok aku udah kenal. Enggak gitu. Jadi, kenalan sama diri sendiri tuh butuh proses banget, dan apalagi tiap orang kan tumbuh di background yang berbeda, orang tua yang berbeda, pasti mereka punya luka yang berbeda dan segala macamnya. Dan itu kalau kita mau kenal sama diri sendiri, kita harus ngulik itu sendiri, kayak, "Kenapa sih aku selalu ngerasa kayak gini? Kenapa aku tuh trigger ketika orang ngomong tentang ini?" Misalnya Oh, ngomong tentang contoh ya, ini bukan permasalahanku, tapi misalnya ada beberapa orang yang ketika orang tuanya ketika ada orang ngobrolin keluarga bahagia, dia langsung ke-trigger tentang hal itu, misalnya kayak gitu. Atau, ketika ada orang ngobrolin tentang, mmm, apa namanya, terkait misalnya cantik atau apa gitu, tentang value diri yang, berhubungan dengan cantik atau gimana, dia ngerasa kayak, "Eh, nggak gitu dong, nggak gitu loh," atau misalnya terkait kekayaan dia, responnya sangat-sangat berapi-api kayak gitu. Itu kan mungkin mungkin ya ada beberapa orang yang, kenapa dia mengeluarkan respon seperti itu karena dia sebenarnya punya luka sebelumnya, kayak gitu. oke. Oke, makasih banget, Kak, insight-nya. Mungkin pertanyaan terakhir banget ya, Kak, kita ternyata udah 1 jaman ya, Kak, Oh nggak iya, kerasa. Pertanyaan terakhir, eee, karena ini podcast dalam rangka International Hijab Solidarity Day, boleh nggak Kak kasih pesan untuk teman-teman, perempuan muslimah di luar sana, untuk pesan solidaritas agar tetap percaya diri dalam berhijab? oke, mmm, tet eee, tetap percaya diri dengan hijab ya. Percayalah bahwa, eee memakai hijab itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, satu. Dan dengan kita taat kepada Allah, Allah nggak mungkin nutup, pintu-pintu rezeki yang baik buat kita. Karena kan banyak orang yang melepas hijabnya karena khawatir bahwa dia itu tidak akan kehilangan kesempatan-kesempatan karena memakai hijab. Tapi nyatanya itu tidak gitu. Dengan kita memakai hijab justru kita menegaskan tentang posisi kita, identitas kita siapa, dan dengan kita menegaskan identitas kita siapa, kita justru bakal lebih, orang-orang itu bakal, mmm, menghormati hal tersebut gitu. Gitu sih, sama. Oke, makasih banget Kak Fani. Jadi gitu ya teman-teman, tetaplah percaya diri, karena dengan hijab tuh kita nggak akan terhalangi dari opportunity-opportunity dan justru Allah bakal membukakan pintu-pintu yang lain yang terbaik buat kita. Oke, Betul. sekian dulu podcast kita pada hari ini, pada episode ini. Nanti teman-teman boleh kalau misalkan menemukan sesuatu yang menarik di podcast kali ini, kasih komen, terus share ke teman-teman yang lain. Sekian dari aku. Makasih banyak Kak Koni buat waktunya, Iya, semoga makasih banget sukses S2-nya. Kak, semoga bermanfaat ya apa yang aku sampaikan. Amin amin amin. Assalamualaikum teman-teman, dadah. Bye.